Selamat siang anak-anak semua. Materi kita untuk seminggu ini yaitu macam-macam bukti transaksi perusahaan. Seperti yang Anda lihat di buku paket kita, macam-macam bukti transaksi itu ada disodorkan 7. Kita lihat yang pertama yaitu kwitansi, di mana kwitansi itu adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Kenapa terjadi penerimaan uang? Boleh karena pembayaran utang dan sebagainya. Di dalam kwitansi itu nanti ada jumlah tertentu yang harus dibubuhi materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kwitansi yang asli diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan tembusan atau disebut dengan sus kwitansi atau juga disebut dengan bonggol kwitansi yang berada di sebelah kiri disimpan oleh pihak penerima uang. Sedangkan bukti transaksi yang kedua yaitu cek, di mana pengertian cek itu adalah surat perintah tertulis dari pemegang rekening bank yang telah menandatangani cek dan diserahkan kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek. Lembar utama sebagai alat bukti pembayaran, sedangkan lembar sus cek disimpan sebagai bukti pengeluaran. Yang ketiga adalah bilet giro, di mana bilet giro itu adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilet giro. Pihak penerima tidak bisa mencairkan dalam sejumlah nominal yang tercantum pada bilet giro, tetapi hanya menambah saldo rekening penerima, yang berarti penerima uang tidak menerima uang tunai, tetapi bank akan menambahkan saldonya ke rekeningnya. Yang keempat adalah nota kontan. Nota kontan ini kita gunakan kalau terjadi transaksi tunai, yang berarti bahwa nota kontan itu adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan asli diserahkan kepada pembeli dan tembusannya disimpan pihak penjual untuk bukti transaksi sebagai bukti penjualan tunai. Nanti contohnya Anda bisa lihat di samping. Yang berikut adalah bukti memorial. Apa itu memorial? Apa itu memo? Yaitu bukti transaksi yang berasal atau bersumber dari pihak internal. Tentu pimpinan memberikan memo kepada bawahannya supaya melaksanakan pembayaran. Ya. Artinya memo itu berasal dari jenjang yang lebih tinggi menuju ke jenjang yang lebih rendah. Nanti contohnya juga Anda bisa lihat di samping. Yang berikut atau yang keenam yaitu bukti kas masuk, atau sering disingkat dengan BKM, yaitu merupakan bukti untuk mencatat transaksi penerimaan tunai. Apa saja yang mengakibatkan kita menerima uang secara tunai? Yang pertama tentu adalah penjualan tunai. Yang kedua, penerimaan piutang. Yang ketiga, boleh penerimaan sumbangan atau donatur dan lain-lain. Yang terakhir adalah bukti
kas keluar atau sering disingkat dengan BKK, yaitu merupakan bukti untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Apa saja transaksi yang mengakibatkan pengeluaran uang tunai itu? Yang pertama, pembayaran utang. Yang kedua, pembelian secara tunai. Yang ketiga, pembayaran beban-beban dan lain sebagainya. Contohnya bisa Anda lihat di samping. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kenapa harus mempelajari bukti transaksi? Karena transaksi itu akan sah atau absah, sering disebut, kalau didukung dengan bukti transaksi. Jadi kalau tidak ada bukti transaksi, maka transaksi itu tidak sah atau boleh mencurigakan. Tetapi kalau didukung dengan bukti transaksi dan ditandatangani oleh pihak yang berkompeten, maka transaksi itu sah dan dapat dicatat. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan untuk tugasnya selama seminggu ini, pertemuan berikut, Anda cari bukti transaksi di perusahaan lain, kemudian Anda japri ke saya. Sekian pembelajaran kita. Salam, terima kasih.